Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingganya kita adalah orang-orang pilihan yang mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tak semua orang bisa melakukan sholat subuh, Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Hanya orang-orang pilihanlah yang mampu melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Salawat sertakan salam tawasan-bosannya kita hadiahkan atas arwah junjungan umat sedunia yang bergelarkan al-amin, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang terhormat tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ta'lim seperti biasanya, ayat yang ke-20. Kemarin kita sudah membahas tentang ayat 19. Ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa yakadu, hampir saja, maksudnya mendekati. Barqu yakhtafu absarahum, hampir saja mendekati kilat menyambar penglihatan mereka dengan cepat. Kullama adaa lahum masyaw fi, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di dalam kilat tersebut, maksudnya dalam cahaya atau di bawah sinar cahaya. Wa idza azlama alaihim qamu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti. Sebagai tamsil dari bukti-bukti keterangan ayat Al-Quran yang mengejutkan hati mereka, mereka membenarkannya setelah mendengar padanya hal-hal yang mereka senangi, sehingga mereka berhenti daripada apa-apa yang dibencinya. Walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim, sekiranya Allah menghendaki, niscaya dilenyapkannya pendengarannya dan penglihatan mereka, baik yang lahir maupun yang batin. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, termasuk apa-apa yang disebutkan terdahulu. Artinya kalau orang munafik itu, Bapak Ibu, di lampu ya. Kalau orang munafik itu berjalan itu ketika ada cahaya, ketika ada cahaya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, ada cahaya berjalan, hilang cahaya, hilang kile, hanya berhenti. Ada kile berjalan, berhenti kile itu hanya berhenti loh. Ada kile berjalan, hilang kile itu hanya berhenti lihat.
Ndak ada lampu, ndak ada senter, ndak ada api, ndak ada apa-apa, ndak ada cahaya apa-apa. Ketika nyoba jalan di tengah malam, berjalan di gelap gulita, menyembah kilik tu. Kalau bagi kilik kan nampak cahaya tu. Tarang stay tu. Berjalannya. Itu ke perumpamaannya. Sebagian orang yang seperti itu, sebagian orang munafik ada yang mendapatkan petunjuk. Yang mendapatkan petunjuk orang yang mengikuti cahaya tadi. Seketik-seketiknya dapat cahaya tapi nyoba jalan. Seketiknya dapat petunjuknya dah enggaknya, kemudian nyoba jalan. Dapat cahaya kilik balik seketik, nyoba jalan balik. Artinya apa? Ada pengarahan dari orang, dah elok mau itu dah. Dah iya. Akhirnya berubahnya menjadi elok. Dan itu cuman sebagian orang yang bisa mendapatkannya. Dan Allah itu Maha Kuasa. Bapak Ibu, sekarang kita beriman. Sekarang kita mempunyai keyakinan, beribadah, berbuat baik. Tapi bisa saja Allah berkehendak kita berubah menjadi orang yang jahat, Bapak Ibu. Contoh seperti sekarang yang lagi viral, lagi ngetren bunga janda bolong. Dulu tuh tidak dipakai orang, terbuang di tempat sampah, tidak diacuhkan, tempat-tempat semak-semak belukar, tak ada harganya. Tapi sekarang Allah lambungkan tinggi harganya, bahkan 500.000, bahkan 1 juta. Bayangkan. Karena kenapa? Dikarenakan tu'izzu man tasya. Kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadilah sesuatu tersebut. Sekarang orang itu hina, penuh dosa. Bisa saja Allah berikan dia hidayah, mendapatkan petunjuk, kemudian bisa menjadi orang yang baik dan soleh. Begitu juga sekarang dia baik, dia soleh, bisa saja Allah berkehendak dia menjadi orang yang berdosa dan fasik. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia. Ini manusia. Kalau ya ayuhan nas itu semua. Orang munafik kena panggil, orang beriman kena panggil. Asalkan dia manusia, dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Sembahlah olehmu Tuhanmu. Bapak Ibu, yang menciptakan kita adalah Tuhan. Yang menciptakan orang kafir adalah Tuhan. Yang menciptakan orang mukmin Tuhan. Sembah Tuhan tuh. Sembah. Jangan sampai tidak disembah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Siapa dia Tuhan yang telah menciptakanmu, padahal sebelum itu kamu adalah keadaan tiada. Kita sebelumnya enggak ada. Awak sebelumnya enggak ada, Bapak Ibu. Kemudian dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah awak ada, disuruh awak untuk menyembah Allah. Sembah Allah. Wallazina min qablikum, dan diciptakannya pula orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik kita ataupun orang yang terdahulu, itu Allah yang menciptakan. Adam, hewan, makhluk-makhluk yang lain selain Allah semuanya adalah makhluk. Maka Allah ciptakan itu, ada yang sebelum kita, ada yang terdahulu, dan ada yang akan datang. Itu Allah yang menjadikan, Bapak Ibu. Maka kita diperintahkan untuk menyembahnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya terpelihara kalau sudah bertakwa, terpelihara daripada siksa, daripada azab Allah, yakni dengan jalan beribadah kepada Allah. Pada alasannya adalah mengungkapkan harapan, tetapi pada firman Allah berarti menyatakan kepastian. Artinya awak menyembah Allah tu supaya awak kau mendapatkan jalan. Kalau awak tidak beribadah kepada Allah,
Kalau kita tidak beribadah menyembah Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan jalan petunjuk, Bapak Ibu. Jadi hanya dengan cara menyembah Allah lah kita bisa mendapatkan jalan petunjuk tersebut. Rajin awak ke masjid, setiap langkah awak masjid itu diampuni dosanya. Wak baca pula doa masuk masjid, Allah maftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmat Engkau ya Allah. Masuk awak ke dalam masjid. Masuk awak ke dalam masjid, awak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan awak sungkan untuk pergi ke masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Dialah yang telah menjadikan, menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan, yakni bumi ko Allah jadian dia kawat untuk tapek hamparan yang tidak begitu keras dan tidak pula begitu lunak, sehingga tidak mungkin didiami secara tetap. Artinya bumi ini tidak keras, tidak juga lunak. Tidak mungkin untuk menjadi tempat tetap atau tempat tinggal abadi sementara. Itu maknanya. Wasama'a bina. Langit dibangun dalam keadaan bina. Dibina kok artinya sebagai naungan, sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat. Dan diturunkannya dari langit itu air hujan, turun hujan. Dikeluarkannya daripada sebab hujan tuh diturunkan hujan, disebabkan hujan tumbuhlah tumbuhan. Kalau tak ada hujan takkan tumbuh. Dari air tersebut tumbuhlah benih, tumbuhlah jagung, tumbuhlah padi, tumbuhlah tanam-tanaman. Maksudnya bermacam-macam. Minas tsamarat, buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Kalau sudah Allah turunkan rezeki, turun rahmat. Turun rahmat ko, turun hujan ko, turun rahmat. Disebabkan hujan ko, semuanya tumbuh-tumbuhan ko lahir atau tumbuh. Macam-macam buah-buahan ko tumbuh itu dikarenakan hujan. Kemudian dilanjutkan, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu adakan sekutu bagi Allah, artinya serikat Allah dalam pengabdian. Tak boleh awak mempersekutukan Allah, Bapak Ibu. Memperserikatkan Allah, ada Tuhan selain Allah tidak boleh. Menyembah kepada selain Allah tidak boleh. Kepada dukun, kepada anak, kepada bini tak boleh. Yang kita sembah hanya Allah. Kok bisa menyembah anak? Gara-gara anak hilang ibadah, hilang sholat. Gara-gara sawah tinggal sholat, itu menyembah sawah. Gara-gara anak tidak jadi sholat, itu menyembah anak. Gara-gara istri, gara-gara suami tidak jadi sholat, itu menyembah suami dan istri. Lah ada Tuhan yang lain selain Allah, mempersekutukan Allah. Kalau zaman sekarang nih Tuhan orang tuh uang lagi. Gara-gara uang orang tidak mau sholat. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu. Awak tahu kalau Allah tuh wajib disembah. Allah tuh wajib di yang tidak boleh disekutukan. Tapi itulah kadang orang yang tahu itu pula lah yang tidak mau tahu bahwa Allah adalah pencipta, sedangkan mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidaklah layak disebut dikatakan Tuhan. Sedangkan makhluk tidak bisa melakukan penciptaan. Cobalah cipwe nyamuk siku aja jadi. Cobalah saya nak pandai we nyamuk. Tak usahlah nyamuk langau lah, tungau. Yang paling ketek lah tungau. Cobalah we tungau. Bisa we tungau? Tak bisa. Tak. Kalau awak tahu awak tak mampu, kalau awak tahu awak tak bisa, apa enggan awak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tahu awak tak bisa mendatangkan rahmat, tahu awak tak bisa mendatangkan azab, maka awak tak mau menyembah Tuhan yang bisa mendatangkan azab dan mendatangkan nikmat, yang menciptakan awak. Lah tahu, lain tahunya kadang-kadang tahu.
Tahu bana malahan. Cuman awak anggan gengsi, malu. Malih anu si anu di situ. Ada cerita. Kan itu berarti nyo bukan menyembah Allahnya. Baik. Ini hanya itu yang dapat disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat ke-23 esok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum Allahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.